Ya bayangin aja, raksasa dunia lagi batuk sedikit aja seluruh planet langsung masuk angin. Itulah Amerika Serikat hari ini, negara superpower yang katanya kebal resesi. Tapi sekarang katanya tinggal satu langkah lagi masuk ke jurang resesi ekonomi. Dan bukan cuma kita yang bilang, JP Morgan, bank segede gaban itu ngasih warning peluang resesi Amerika di tahun ini 50% dan bisa lebih. Jadi pertanyaannya, kenapa ekonomi negara terkaya di dunia ini malah terancam pingsan? Dan kalau si raksasa ini jatuh, apa kabar kita yang cuma semut di kaki dunia? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. The 90% chance of a recession, that is the prediction tonight from a top economist, Torsten Slok, painting a dire picture of Trump's trade war and the implications, saying it's pushing the U.S. economy to the brink of full-blown crisis. He writes that in just weeks, quote, cerita ini dimulai bukan dari inflasi, bukan dari bank gagal bayar, tapi dari seorang pria dengan rambut pirang bernama Donald Trump. Yes, dia memulai perang dagang. Dan bukan perang main-main, ini perang tarif yang bisa ngebakar seluruh planet ekonomi. Awalnya cuma Cina yang diserang, lalu Kanada, Meksiko. Terus sekutu sendiri di Eropa juga disikat. Anggur-anggur Prancis, keju Italia, baja Jerman, semua kena tarif ratusan persen. Demi apa? Demi lindungi produk dalam negeri, demi slogan Make America Great Again. Tapi yang terjadi justru harga barang naik, rantai pasok rusak, dan balas dendam negara merajalela. Hasilnya, ekonomi Amerika makin gak pasti. Dan itu baru satu sinyal. Masuk tahun 2025, sinyal makin serem. Bukan cuma perang dagang, tapi pasar kerja mulai batuk-batuk. Pengangguran naik ke 4,1%. 60.000 PNS dipecat. Trump bilang demi efisiensi. Tapi efeknya, orang kehilangan kerja, konsumsi menurun, belanja pemerintah seret, investor kabur. Ya lihat aja, saham Nvidia turun 17% dalam sebulan, Tesla rontok 37%, Meta anjlok 17%, S&P 500 minus 8% cuma dalam 30 hari. Investor yang dulunya lompat-lompat karena cuan, sekarang lompat pager. Ya kaburlah, nggak jelas arahnya. Dan kita belum ngomongin soal utang. Amerika bukan cuma pemilik ekonomi terbesar, tapi juga pemilik utang pribadi terbanyak di bumi. Utang kartu kredit 1,2 triliun dolar, utang rumah tangga 18 triliun dolar. Ya biar gampangnya, itu artinya utang kredit orang Amerika itu nilainya setara puluhan bahkan ratusan kali total kekayaan satu bank BCA. Dan satu bank paling gede di Indonesia yaitu BCA itu dikaliin 317 kali baru bisa nyamain tagihan kartu kredit di sana. Gila nggak itu? Lebih gila lagi, tingkat gagal bayarnya itu naik ke 3,6%, alias dari 100 orang yang ngutang hampir 4 nggak bisa bayar. Dan ketika Amerika pilek, dunia ikutan flu karena dolar itu mata uang global. Dan sekarang negara-negara mulai ogah simpen dolar, dedolarisasi. Uang yang biasanya keluar sekarang balik kandang dan bikin inflasi Amerika naik. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Emang urusan kita apa? Indonesia kan jauh cuy. Tenang, jarak boleh jauh, tapi nafas ekonomi kita nyambung. Ekonomi Indonesia itu kayak benalu yang nempel di pohon besar, Cina. Dan Cina itu dagang utamanya sama siapa? Amerika. Kalau Amerika resesi, permintaan barang dari Cina menurun. Kalau Cina megap-megap, pabrik tutup, ekspor sepi, bahan baku kita mandek, buruh kita libur panjang. Jadi jangan salah, resesi di Amerika Serikat itu kayak efek domino dari Wall Street sampai ke Wonosobo. Tapi ada satu hal yang jarang ngebahas. Resesi ini bukan cuma soal angka, ini soal kepercayaan, soal harapan. Indeks kepercayaan konsumen di Amerika turun terus. Dan itu artinya orang Amerika sekarang lebih takut belanja daripada takut pacar ngambek. Dan tahu nggak, resesi bisa jadi self-fulfilling prophecy. Kalau cukup banyak orang percaya ekonomi bakal buruk, mereka berhenti belanja. Kalau mereka berhenti belanja, bisnis sepi. Nah kalau bisnis sepi, ya ekonomi beneran buruk. Jadi resesi bukan hanya tentang ekonomi yang hancur, tapi mental rakyat yang nyungsep. Ekonomi itu kayak simfoni, kalau satu alat fals, satu negara goyah. Semua orkestra dunia bisa kehilangan ritmenya. Hari ini dunia lagi deg-degan. Amerika yang katanya perkasa lagi rapuh. Dan kalau mereka jatuh, apakah kita siap nangkis efeknya? Atau kita cuma bisa ngeluh sambil nonton harga Indomie naik? Tapi kalau menurut kalian, apakah dunia siap menghadapi resesi Amerika? Dan Indonesia, apakah kita terlalu bergantung sama ekonomi global? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.